Bab 012. Setelah selesai mengajar di kampus hari itu, Aryo memutuskan untuk pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, suasana sepi seperti biasa menyambutnya. Rumah itu terasa hampa, tanpa ada kehidupan di dalamnya. Aryo pun memanggil pembantu yang sedang bersih-bersih di ruang tamu. "Kemana Nyonya?" tanya Aryo, suaranya datar namun penuh rasa penasaran. Pembantu itu berhenti sejenak dan menjawab, "Nyonya tidak ada di rumah, Tuan. Sudah 3 hari ini beliau pergi dan belum pulang." "Pergi kemana dia?" tanya Aryo lagi, menambah ketegangan dalam percakapan. "Nyonya berkata kalau dia pergi ke luar negeri, Tuan. Tapi, Nyonya tidak mengatakan berapa hari dia akan berada di luar negeri," jawab pembantu itu dengan suara pelan. Aryo menarik napas berat, merasa lelah dengan keadaan yang terus seperti ini. "Baiklah, terima kasih," katanya singkat, lalu melangkah pergi dan menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Aryo berdiri di depan meja, memandang foto pernikahannya dengan Siska. Wajah mereka tersenyum di foto itu, namun tak ada kebahagiaan yang benar-benar terpancar di mata mereka. Aryo bergumam dengan hati yang penuh kekecewaan, "Sampai kapan, Siska? Sampai kapan kamu akan seperti ini? Sudah bertahun-tahun kita menikah, dan kamu selalu saja tidak pernah berubah. Kamu tidak pernah menghargaiku sebagai suami." Pandangannya semakin tajam, menatap foto itu dengan rasa frustrasi yang mendalam. "Semakin lama, kesabaranku bisa habis, Siska," gumam Aryo pelan. Dia memandangi wajah Siska di foto itu, seolah mencari tanda-tanda kebahagiaan yang pernah ada di masa lalu. Namun yang ia temui hanya kehampaan. Tanpa terasa, Aryo merasakan semakin berat untuk melanjutkan kehidupannya dalam rumah yang terasa seperti neraka itu, rumah yang tidak pernah memberikan kehangatan atau keharmonisan, hanya suasana dingin dan sepi. Akhirnya, Aryo memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil jas dan kunci mobilnya, lalu meninggalkan rumahnya. Dia menuju villa tempat Dewi tinggal, berharap bisa menemukan ketenangan dan pelarian dari kekosongan yang telah lama mengisi hidupnya. Saat sampai di villa suasana sepi, Aryo lalu bergegas menuju kamar Dewi. Dia membuka pelan pintu kamar Dewi yang tidak terkunci. Saat pintu terbuka, Arya terpesona dengan pemandangan yang ada di depannya. Dewi dengan tubuh polosnya karena habis mandi, berdiri di depan meja rias sedang mengoleskan lotion ke seluruh tubuhnya, sambil menonton video tutorial make up di YouTube. Dengan pelan, Aryo mendekatinya dan segera memeluknya dari belakang, yang refleks membuat Dewi menjerit. "Kenapa Om masuk ke kamarku?" teriak Dewi, sambil berusaha melepas tangan Aryo yang sudah mulai meremas miliknya pelan. "Jangan panggil aku Om, Dewi. Aku merasa seperti pedofil kalau kamu memanggilku Om. Panggil aku Mas, atau aku akan memberikan hukuman yang nikmat padamu," bisik Aryo di telinga Dewi. Dewi pun hanya bisa mengangguk menuruti keinginan Aryo. "Baik Mas. Kalau begitu, bisakah kamu lepaskan tanganmu sekarang?" 56. "Tidak. Karena aku menginginkanmu." 57. Aryo menatap Dewi dengan pandangan yang masih dipenuhi gairah setelah ciuman panas yang baru saja mereka bagi. Tapi harapannya tiba-tiba sirna ketika Dewi berkata pelan, "Maaf Mas, tapi aku belum siap." Aryo lalu melepaskan Dewi dan mengusap wajahnya kasar. "Sampai kapan Dewi?" ucap Aryo frustasi. "Maaf Mas," jawab Dewi sambil menunduk takut,
seakan mengerti kekecewaan Aryo. Aryo hanya bisa mendesah kecewa. Dengan enggan, dia berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Dalam hati, dia bergumam, "Asteris sial, aku ini punya 2 istri. Kenapa masih harus main sendiri?" Suara desahan pintu kamar mandi tertutup, membuat Dewi merasa bersalah pada Aryo. Tapi apa boleh buat, dia masih trauma membayangkan rasa sakitnya saat Aryo memaksanya dulu. Setelah kejadian penolakan tadi, Aryo masih tampak murung. Sejak sore, ia mengurung diri di ruang kerjanya, tenggelam dalam diam dan ketidakpuasan. Bahkan saat masuk jam makan malam pun, Aryo masih mengurung dirinya di ruang kerjanya. "Tuan Aryo kemana? Tumben gak ikut makan malam?" tanya Mbok Sumi keheranan, pasalnya Aryo tidak pernah melewatkan makan malam sebelumnya. Lalu Dewi pun mengarahkan pandangannya kepada Mbok Sumi yang berada di dapur. "Nggak tahu Mbok, kayaknya masih di ruang kerjanya." "Oh, begitu. Tumben-tumbenan Tuan Aryo nggak makan malam." Mbak Sumi sedikit mengkhawatirkan. "Aryo." Dewi, yang juga merasa heran dengan sikap Aryo, memutuskan membuatkan secangkir kopi untuk suaminya, berharap itu bisa memperbaiki suasana. Dengan hati-hati, Dewi mengetuk pintu ruang kerja Aryo. "Mas, boleh aku masuk?" tanyanya lembut. Aryo melirik ke arah pintu sekilas, lalu menjawab singkat, "Masuklah." Dewi membuka pintu dan melangkah masuk, lalu meletakkan secangkir kopi di meja kerja Aryo. "Ini aku buatkan kopi, Mas," ucapnya sambil tersenyum, berharap bisa mencairkan suasana. Tapi Aryo hanya bergumam singkat tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Dewi tetap berdiri di depan Aryo, merasa ada yang perlu dijelaskan atau diperbaiki. Aryo meliriknya dengan tatapan datar, kemudian berkata, "Apa lagi?" Dewi tergagap, sedikit canggung. Enggak ada apa-apa, Mas," jawabnya dengan suara pelan. "Kalau begitu, aku keluar dulu," lanjutnya. Aryo tidak berkata apa-apa, kembali menatap layar komputernya, meninggalkan Dewi yang hanya bisa menghela napas kecil sebelum beranjak keluar dari ruangan. 58. Sejak pagi, wajah Aryo terlihat semakin ditekuk dan dingin. Dewi yang biasanya berbagi obrolan hangat dengan suaminya hanya bisa diam, tak berani bertanya. Sepanjang perjalanan menuju kampus, keheningan menyelimuti mereka. Ketika tiba di depan kampus, Dewi pun berpamitan, namun Aryo hanya berdeham pelan, tanpa sepatah kata pun sebagai balasan. Suasana dingin Aryo rupanya tak berhenti di situ. Di ruang kelas, sosok Pak Aryo yang dikenal tegas tapi tak sampai menakutkan, kini terlihat tatapannya begitu tajam dan menyeramkan, bak harimau yang siap menerkam mangsanya. Tiba-tiba saja, Aryo memberikan kuis mendadak yang membuat mereka semakin ketar-ketir. "Pak Aryo kenapa sih? Mukanya seram banget hari ini," bisik salah satu mahasiswa pada temannya. "Biasanya juga jutek, tapi hari ini lebih seram dari biasanya." "Iya, mana pagi-pagi dikasih kuis lagi. Baru lihat mukanya aja udah bikin jantungan," sahut temannya dengan nada cemas. "Ada masalah hidup apa sih, Pak Aryo? Perasaan sering banget nyiksa kita," tambah mahasiswa lain, setengah bercanda namun penuh kekhawatiran. Tanpa mereka ketahui, bahwa masalah hidup dosen di depannya itu adalah teman mereka sendiri, Dewi. Dewi, yang ikut berada di ruangan, hanya bisa mendengar bisikan-bisikan itu dalam diam. Dari tempat duduknya, ia memperhatikan suaminya yang berdiri di depan kelas, memberikan soal kuis sambil menatap para mahasiswa dengan wajah dingin,
tanpa banyak bicara. Tidak biasanya Aryo membawa suasana hati seperti ini ke kelas. Saat waktu istirahat tiba, Dewi menuju kantin bersama teman-temannya, Fuji dan Sally. Kebetulan, mereka bertiga sudah menyelesaikan semua kelas untuk hari itu, tapi seperti biasa, mereka memilih untuk bersantai dulu di kantin. Maaf, aku telat. Soalnya tadi pelajaran Pak Roni molor, kata Dewi sambil tersenyum kecil. Enggak apa-apa, sini duduk, Dewi, jawab Sally sambil menepuk kursi kosong di samping Fuji. Dewi pun duduk di sebelah mereka. Guys, udah pada denger gosip terbaru belum? Tanya Fuji dengan nada bersemangat. Gosip apaan? Sally langsung penasaran. Itu, si Salsa sama Nina tadi pagi dipanggil ke kantornya Pak Aryo. Katanya mereka diskors, bahkan si Salsa diancam bakal dikeluarin dari kampus. Ungkap Fuji, matanya berbinar penuh antusias. Ah, yang bener. Kok bisa sampai segitunya? Tanya Sally dengan nada tak percaya. Emang mereka ngelakuin kesalahan apa sih, sampai bisa mau dikeluarin dari kampus? Fuji mendekatkan suaranya sambil berkata, dengar-dengar sih, mereka ngerjain mahasiswi baru kemarin. Sampai dikunci di dalam gudang. Makanya Pak Aryo marah banget. Wah, keterlaluan sih kalau sampai begitu. Ngerjain mahasiswi baru aja udah nggak bener, apalagi sampai ngunciin di gudang belakang kampus kayak gitu, sahut Sally dengan nada tak percaya. Dewi, yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu dengan serius, langsung membelalakkan matanya. Jadi, mereka yang kemarin ngunciin aku di gudang, batin Dewi. Dewi berpura-pura tidak tahu, padahal dalam hati ia masih bingung mengapa Salsa dan Nina bisa tega berbuat begitu. Salsa dan Nina, kenapa bisa sampai berbuat seperti itu? Tanyanya dengan nada penasaran. Nggak tahu juga sih pastinya, jawab Fuji sambil mengangkat bahu. Katanya sih, Salsa tuh cemburu. 59. Gara-gara si ketua BEM, si Niko yang gantengnya pas-pasan itu, ngajak ngobrol mahasiswi baru. Dasar aneh tuh Salsa, cuma karena diajak ngobrol doang sampai tega ngerjain kayak gitu, sahut Sally, geleng-geleng kepala. Dia nggak tahu apa kalau gudang belakang tuh serem, banyak hantunya. Sally kemudian menatap Dewi. Kamu sendiri kemarin kemana, Kin? Kok dicari-cari nggak ada? Bahkan Pak Aryo sampai neleponin Fuji, katanya ponselmu ketinggalan di ruang kelas. Fuji yang mendengar itu langsung teringat sesuatu. Loh, bukannya kamu kemarin bilang kalau terkunci di gudang? Jangan-jangan, kamu yang dikunciin sama Nina dan Salsa di gudang kemarin. Mendengar itu, Dewi hanya terdiam, tapi akhirnya menganggukkan kepala pelan. Iya, kemarin aku yang dikuncin sama Salsa dan Nina di gudang. Padahal aku beneran gak kenal sama mereka. Aku juga nggak tahu salahku apa sampai mereka tega ngunciin aku di situ, ucap Dewi dengan wajah kesal. Mana gudangnya sumpek, penuh debu, dan sumpah, horor banget. Lanjutnya, mengingat kembali ketakutan yang ia rasakan saat terkunci sendirian. Fuji dan Sally saling pandang, terlihat terkejut sekaligus kasihan. Wah, gila sih mereka sampai berbuat kayak gitu. Nggak heran Pak Aryo marah, gumam Sally. Setelah puas mengobrol dengan, Dewi pun memutuskan untuk pamit pulang kepada Fuji dan Sally. Lah segera menghubungi sopirnya, Pak Danang,
untuk menjemputnya di kampus karena merasa malas bertemu dengan Aryo. Begitu tiba di rumah, Dewi langsung menuju kamar, mandi, dan merebahkan tubuhnya di kasur. Tak butuh waktu lama, ia pun terlelap. Dalam tidurnya, Dewi merasakan ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Saat ia menoleh ke belakang, dilihatnya Aryo sudah tertidur pulas sambil memeluknya. Dewi membangunkan Aryo pelan karena melihat langit di luar sudah gelap. "Mas, bangun, udah malam. Mandi dulu Gi," ucapnya, menyadari Aryo masih mengenakan pakaian yang ia pakai ke kampus tadi pagi. Dengan suara berat, Aryo bertanya pelan, "Jam berapa sekarang?" Dewi mengambil ponselnya yang terletak di meja samping tempat tidur. "Udah jam 6:30, Mas. Bangun dulu, mandi. Nanti kemalaman loh." Aryo membuka matanya sedikit. "Malas ah, nggak mau mandi," gumamnya, setengah bercanda. "Mas Aryo bau, tahu," canda Dewi sambil menutup hidungnya. Padahal, Aryo sangat wangi, bahkan parfum yang dipakainya dari pagi pun, masih melekat di pakaiannya. Aryo mengangkat alisnya, tersenyum tipis. "Ya udah, mandiin kalau gitu. Emang Mas Aryo bayi, minta dimandiin?" sungut Dewi. "Ya nggak apa-apa kan, sekali-kali. Lagian kamu istriku," jawab Aryo sambil mengedipkan mata. Dewi tertawa kecil. "Ya udah, aku siapin air mandi aja ya, buat Mas Aryo berendam. Biar badannya rileks, nggak marah-marah terus." "Emang kapan aku marah?" tanya Aryo, terlihat penasaran. "Dari tadi pagi, Mas Aryo cemberut terus. Mahasiswa di kampus pada takut, tahu, lihat Mas yang mukanya serem begitu." 60. "Biarin aja," Aryo hanya menjawab singkat. Dewi menggelengkan kepala sambil mendengus pelan, malas menanggapi Aryo yang tampak cuek. Lapun bergegas ke kamar mandi, menyiapkan air hangat untuk berendam suaminya, berharap suasana hati Aryo bisa lebih baik setelah berendam. Saat Aryo masuk ke kamar mandi dan mulai membuka pakaiannya, Dewi yang masih menuangkan sabun ke bathtub sedikit terkejut dengan kehadirannya. "Udah siap, Mas, airnya kalau mau berendam," ucap Dewi sambil menoleh. Namun, tanpa peringatan, Aryo menarik tangannya dan membawanya masuk ke dalam bathtub bersamanya. Dewi menjerit kecil, tubuhnya langsung basah terkena air hangat. "Mas Aryo, apa-apaan sih? Aku kan udah mandi," seru Dewi marah dan protes kepada Aryo. Aryo hanya tersenyum jahil. "Temani aku berendam, sebentar aja," ucapnya lembut. Dewi menghela napas pasrah, namun tak bisa menahan senyumnya. Ia pun akhirnya melepaskan pakaian yang tersisa dan bergabung dengan Aryo di dalam bathtub. Di sana, mereka berdua duduk berendam dalam kehangatan air, menikmati momen kebersamaan yang intim ini. "Mas, Dewi boleh nanya nggak?" tanya Dewi dengan nada ragu. "Nanya apa?" jawab Aryo, matanya masih terpejam menikmati air hangat. "Tapi, jangan marah ya, Mas," cicit Dewi sambil mengintip reaksi Aryo. Gumam Aryo, memberi isyarat agar Dewi melanjutkan pertanyaannya. Dewi menggigit bibirnya sebentar, lalu berkata pelan, "Mas Aryo di sini terus, emang istrinya nggak marah?" "Istri? Bukankah kamu istriku?" tanya Aryo, menggoda Dewi. Dewi yang sebel sama Aryo pun, lalu mencubit pinggang Arya pelan.
Maksudku istri pertamanya Mas Aryo. Aryo membuka matanya, lalu menghela napas pendek. Enggak, jawabnya singkat. Masa sih? Dewi semakin penasaran. Melihat tatapan Dewi, Aryo akhirnya memutuskan untuk menjelaskan. Istriku sekarang ada di luar negeri. Kami dulu menikah hanya karena kesepakatan bisnis. Kami pun gak saling mencintai, jadi kami menjalani hidup masing-masing, tanpa mencampuri urusan satu sama lain. Dewi mengangguk pelan, mulai mengerti. Jadi, Mas dan istri Mas memang dari awal nggak ada hubungan yang dekat.